Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akademia dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Edutainment. Pada kanal kali ini kami akan mengulas berbagai tips dan trik dalam penulisan riset ilmiah, mulai dari skripsi, tesis hingga disertasi. Serta kita akan mengulas teknik pengolahan data statistik dengan bantuan komputer berupa software yaitu SPSS, SEM-Amos, Epius, dan Smart PLS. Sahabat akademia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana menyusun novelty atau kebaharuan dalam penelitian. Jadi kebaharuan dalam penelitian merupakan salah satu bagian pada penelitian, baik pada skripsi, tesis maupun disertasi. Tapi untuk skripsi, novelty terkadang tidak diharuskan. Namun pada tesis dan disertasi menjadi keharusan dalam sebuah penelitian. Sahabat akademia, seperti yang diketahui bahwasanya dalam penulisan riset, ya, mulai dari mahasiswa S2 dan S3 khususnya, keterbaruan penelitian itu merupakan sesuatu yang memang sangat penting adanya, gitu ya. Karena beberapa kampus dan dosen mewajibkan adanya keterbaruan penelitian. Artinya dengan adanya keterbaruan tersebut, bahwa penelitian yang dilakukan itu memang layak dilakukan. Jadi sebagai bukti bahwa penelitian baik itu tesis maupun disertasi itu layak untuk dilanjutkan. Itu pentingnya adanya novelty atau kebaharuan penelitian. Nah, apa sih sebenarnya novelty? Novelty itu merupakan unsur utama yang menjadi pertimbangan oleh mahasiswa maupun peneliti, gitu ya. Yang itu adalah sebagai bentuk dari masih adanya kesenjangan dalam penelitian, sehingga penelitian itu layak nantinya diteruskan, dilanjutkan dengan adanya kebaharuan tadi. Novelty itu adalah unsur kebaharuan atau temuan dari sebuah penelitian. Karena penelitian itu dikatakan baik jika menemukan unsur-unsur baru atau temuan-temuan baru, sehingga memiliki kontribusi baik secara keilmuan maupun dalam kehidupan. Nah, itu fungsi utama dari novelty. Jika kita bongkar, kenapa sebenarnya novelty itu menjadi penting, ya? Baik dari skripsi, tesis, disertasi, ya, di perpustakaan kampus, sebagian besar isi karya ilmiah tersebut merupakan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Apakah sebuah penelitian yang mirip dan dengan variabel penelitian tidak dapat dikatakan memiliki novelty? Ya tidak juga, gitu ya. Karena sebuah karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi, masih bisa dikatakan memiliki novelty walaupun melibatkan penelitian yang sama persis dengan penelitian sebelumnya. Misalnya, peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberlakuan tarif dan kuota terhadap pengurangan impor di suatu negara. Nah, penelitian di negara yang berbeda, ya, sebagai objek penelitiannya, ya, karena berbeda tadi, nah itu bisa saja dikatakan kebaharuan penelitian, meskipun variabel yang digunakan sama persis, yaitu pemberlakuan tarif dan pengurangan impor. Hal ini tidak dapat dikatakan melakukan plagiat, karena sepanjang peneliti melakukan pengutipan dengan kaidah yang benar, maka penelitian itu bisa dilakukan. Baik, sahabat akademia, biar lebih jelasnya saya akan jelaskan ada berapa sih cara yang bisa dilakukan seorang peneliti untuk melakukan kebaharuan penelitian. Jadi dalam konteks kebaharuan penelitian, para peneliti itu biasanya ada 3 hal yang bisa dilakukan, gitu ya. Ada 3 hal yang itu menjadi pokok, ya. Sebenarnya 2, tapi saya bisa kembangkan menjadi 3. Oke, yang pertama, perbedaan pada objek penelitian. Artinya penelitian itu adalah penelitian replika, yaitu melihat dengan jurnal utama yang sudah ada, kemudian ganti objek penelitiannya. Nah, itu sudah dikatakan kebaharuan penelitian. Nah, biasanya untuk penelitian replika ini hanya digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang dia hanya strata 1, yaitu yang sedang mengerjakan skripsi. Dan untuk tesis dan disertasi biasanya akan sulit jika hanya mengganti objek penelitiannya saja, karena terutama di PTN, ya, terutama di PTN dan PTS yang itu memang mengedepankan penelitian sebagai sesuatu yang
untuk mengangkat akreditasi suatu kampus maka tidak bisa sembarangan gitu ya. Nah, itu pentingnya adanya novelty tadi gitu ya. Nah, yang kedua yaitu menambah variabel independen atau variabel dependent. Nah, biasanya ini untuk S2 masih dimaklumkan dan diwajarkan karena sebuah penelitian dengan ada variabel tambahan yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi itu merupakan suatu kebaruan gitu ya. Dan jelas meskipun dia penelitiannya ada sebelumnya, tapi sangat minim gitu ya, sehingga bisa dikatakan itu kebaruan. Nah, dengan adanya kebaruan penelitian inilah, dengan adanya tambahan variabel independen, yang artinya tidak ada satupun penelitian yang kerangka modelnya sama dengan yang sahabat akademia buat gitu ya, sehingga ada tambahan-tambahan. Karena kalau misalnya ditelusuri dengan judul yang teman-teman lakukan, misalnya dengan banyaknya variabel independen dan ada variabel dependen lebih dari satu misalnya, itu tidak akan ditemui misalnya. Nah, itu sudah merupakan bentuk kebaharuan karena tidak ada yang sama kerangka model penelitiannya dengan apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Kecuali misalnya variabelnya 2 independen, 1 variabel dependen, yang itu kemungkinan banyak ditemukan. Nah, itu bukan lagi kebaruan, biasanya lebih kepada yang pertama tadi, yaitu mengganti objek atau yang disebut dengan replika dalam penelitian. Nah, dan yang ketiga itu adalah menambah variabel mediasi ya, atau moderasi. Jadi ada mediasi, ada moderasi. Kalau kita membahas variabel moderasi, dia hanya melihat pengaruh yang dia antara variabel X dan Y misalnya gitu ya, itu pengaruh langsung. Dan moderasi itu hanya apakah pengaruh moderasi itu melihat seberapa besar pengaruh moderasi itu mengangkat pengaruh variabel X terhadap Y, atau bahkan malah moderasi bisa menurunkan pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Itu biasanya moderasi. Kalau mediasi biasanya lebih kompleks lagi ya, karena ada hubungan antara variabel X terhadap mediasinya, ada hubungan variabel mediasi terhadap variabel Y-nya, dan juga ada hubungan antara variabel X terhadap variabel Y-nya, serta ada juga hubungan yaitu pengaruh memediasi ya dari variabel mediasi tadi, hubungan X terhadap Y. Jadi ada dari 3 variabel, misalnya kita gambarkan 3 variabel gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya juga. Misalnya dari 3 variabel yang ada, kita bisa buat sekitar 5 hipotesis ya. Kurang lebih 4 sampai 5 hipotesis dari 3 variabel ketika kita menggunakan 1 variabel mediasi, 1 variabel X, 1 variabel Y. Itu bisa paling tidak kita buat sekitar 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 hipotesis penelitian dari 3 variabel ketika kita menggunakan mediasi. Jadi mediasi itu nantinya dampaknya adalah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Jadi nanti bisa teman-teman lihat, saya akan tunjukkan bagaimana sih contohnya dalam penelitian menggunakan variabel mediasi dan tidak mediasi gitu ya. Kita akan coba mempraktekkan atau saya akan mencontohkan bagaimana sih cara mencari keterbaruan penelitian. Misal di sini kita cari determinan job satisfaction ya. Jadi pertama yang replika dulu. Kita coba cari yang replika dulu. Misal kita cari salah satu jurnal yang ini ya, determinan on job satisfaction among auditor. Maka kita akan buka jurnalnya. Yang pertama dilihat adalah variabelnya apa, dan yang kedua adalah modelnya. Nah, objeknya itu bisa kita cari yang lain. Karena berbeda objek itu bisa berbeda hasil penelitian gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya. Mungkin kita bisa cari apa saja sih yang digunakan gitu ya. Di sini apakah ada juga misalnya, di sini nggak ada apa namanya gambar kerangkanya, tapi bisa kita lihat di sini ada role conflict, role ambiguity, dan role overload and job satisfaction. Di sini ada kita ketahui sebenarnya ketika kita klik ya ke bawah, yaitu research method. Di sini ada dia menggunakan regresi berganda gitu ya. Kemudian keterangannya, nah di sini ya,
Jadi ada audit struktur, malah crowd conflict, ambiguity, overload, sama locus of control. Jadi ada 5 variable X dan 1 variable Y. Variabelnya apa? Jelas job satisfaction. Nah, ini kita bisa pakai semua variabelnya, kemudian kita ganti objeknya. Ya. Kalau misalnya di penelitian yang saya ambil ini kan kita di sini ada di ini ya. The Directory of Indonesian Institute of Certified Public Accountant. Ya, dia objeknya itu di situ di IAPI ya 2014 di Jakarta dengan public accountant ya yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu objeknya kita bisa ganti di perusahaan lain. Nah, itu cara termudah untuk kita melakukan keterbaruan penelitian ya. Kita bisa replika ini tapi tidak salah keseluruhan, hanya modelnya saja. Itu contoh untuk bagian replika. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengetahui atau menambah keterbaruan dengan menambah variabel penelitian misalnya? Maka kita sama sebenarnya caranya kayak tadi ya. Kita cari satu buah penelitian seperti determinant on satisfaction tadi, kemudian kita lihat kerangkanya, apa yang dari kerangka itu bisa kita tambah variabel X-nya kah, variabel Y-nya kah, gitu ya. Kemudian yang penting ketika kita menambah salah satu variabel tadi, jurnal-jurnal yang akan kita cari support gitu ya. Misal nanti nambah X-nya ya, maka support gitu ya. Misal contoh kita cari di sini ya, leadership on job satisfaction misalnya, agak beda dikit. Nah, di sini kan ada transformational leadership on job satisfaction and patient safety. Nah, di sini kan ada 2 variabel X. Mungkin kita bisa ambil 2 variabel X-nya. Mungkin kita bisa ambil. Kemudian bisa kita cari lagi apa sih yang bisa mempengaruhi job satisfaction selain leadership? Misal organisasional kultur misal. Nah, di sini kan ada jurnal-jurnalnya ya. Tapi apakah ketika kita cari yang lain, misalnya tadi ada satu variabel juga yaitu patient safety outcome gitu ya, kita cari apakah ada jurnalnya berkaitan dengan organisasi kultur gitu ya. Nah, ya, dilihat ya, nggak ada. Jadi kita cari yang memang ada gitu ya. Atau kita ambil job satisfaction-nya aja, kita buang yang passion kulturnya, jadi transformasional organisasi kultur terhadap job satisfaction misalnya, atau apapun yang bisa untuk menambah variabel X ya. Nah, misal kayak tadi yang kita tampilkan tadi ada apa tadi? Yang pertama tadi kita cari ternyata ada ambiguity dan lain-lain sebagainya, kita tambah jadi 6 misalnya, ada organisasi kultur, misal ada tambah lagi 7 X-nya, misal ada transformational leadership yang itu sama memiliki pengaruh terhadap job satisfaction. Kemudian kita akan coba cari yang dia variabel mediasi, misalnya organisasi kultur ya, ini job satisfaction ya. Caranya gampang sekali gitu ya. Job satisfaction with ya, kalau saya biasanya mencari untuk memperkaya biar mudah mencari variabel mediasi, misalnya itu with mediating role. Nah, ini biasanya kita akan langsung dicarikan salah satu variabel yang bisa digunakan variabel mediasi. Nah, ini ya. Nah, di sini yang pertama misal participative leadership ya, partisipasi kepemimpinan dan kepuasan ya, job satisfaction dengan dimediasi oleh work engagement dan dimoderating oleh fund efficiency. Nah, ini kan bisa kita jadi penelitian, kemudian X-nya kita tambah gitu ya. Terus X-nya apakah mengarah kepada work engagement-nya juga atau tidak. Nah, itu begitu caranya.
Jadi kita cari. Nah, kalau yang di bawah ini misalnya ada ethical leadership, job performance, dan turnover dengan mediating role justru job satisfaction. Nah, dari ethical leadership ini harus mengarah nantinya ke job satisfaction, job performance ke job satisfaction harus ke turnover. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 hubungan variabel ya. Jadi ada 5 hubungan variabel. Jadi eternal leadership terhadap job turnover, job performance terhadap turnover, terus eternal leadership terhadap job satisfaction, job performance terhadap job satisfaction, dan juga job satisfaction terhadap turnover intention. Nah, itu contohnya yang ada mediating. Nah, dari sini bisa kita kembangkan lagi. Apa saja, bisa tambah X-nya, bisa tambah Y-nya ya, yang berhubungan gitu ya. Sehingga ini menjadi penelitian yang baru dengan adanya tambahan variabel dan adanya mediasi. Nah, itu jadi penting sekali ya, pembaruan pilihan. Nah, contohnya bisa lihat di sini ya. Nah, ini perbedaan antara yang ini perbedaan antara yang ada mediasi dan tidak. Yang kiri ini kan nggak ada mediasi, tanpa mediasi. Sedangkan yang kanan ini ada mediasi. Nah, di mana variabel yang kiri itu independennya 4, dependennya 1. Sedangkan yang kanan itu ada variabel mediasinya di tengah 1. Variabel X-nya 3, variabel Y-nya 1, variabel Z-nya di tengah 1. Nah, ini ya. Ada mediasi, itu perbedaannya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini perbedaannya, di sini ada tengah, di sini tidak. Mungkin begitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman atau sahabat akademia yang masih bingung terkait dengan keterbaruan penelitian, bisa tanyakan langsung di bawah, yaitu komen aja langsung ya. Atau bisa sampaikan di cari-cari informasi dengan menghubungi kontak person yang ada di link deskripsi di bawah. Oke, sahabat akademia, terima kasih telah mengikuti channel ini, dan ikuti terus channel ini karena pasti akan banyak sekali tips dan trik yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan penulisan riset ilmiah. Dan untuk sahabat akademia yang butuh layanan jasa bimbingan skripsi, konsultasi tesis, dan asistensi disertasi, bisa klik www.ideakonsultan.com atau di www.solusireset.online. Linknya bisa teman-teman cek di deskripsi. Dan juga kalau teman-teman butuh kontak person terkait dengan layanan jasa Ideal Konsultan, bisa cek nomor yang ada di deskripsi. Dan jika masih ada pertanyaan terkait dengan seputar penulisan penelitian ilmiah, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jika tayangan ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like and share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.